Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan tugas proyek IPA wawancara terkait penyakit menular seksual. Saya pewawancara 1, Koinini Izatul Ilmi, nomor presensi 14 dari kelas 9A. Saya pewawancara 2, Skarlangit Rosena Madina, nomor presensi 24 dari kelas 9A. Saya pewawancara 3, Almira Rahman, nomor presensi 5. Saya pewawancara 4, Syakira Jakarta, nomor presensi 47. Saya pewawancara 5, Naila Rizkia Ramadhani, nomor presensi 20. Pak, namanya siapa? Nama saya Muhammad Sokeh. Oke Pak, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya ingin bertanya untuk wawancara ini terkait penyakit menular seksual. Apa pemahaman Bapak terkait penyakit menular seksual? Penyakit atau penyakit menular seksual atau biasa disebut PMS. Ini biasanya disebabkan oleh bakteri, oleh virus, juga oleh parasit. Penyebabnya adalah dari hubungan seksual, juga dari penggunaan jarum suntik yang bergantian. Jadi penggunaan jarum suntik yang rame-rame. Nah, kalau pemahaman saya seperti itu. Baik, apa saja banyak jenis-jenis penyakit menular seksual? Kalau macam-macam penyakit menular seksual itu ya yang paling banyak dikenal di masyarakat itu ada sifilis, ya. Terus ada chlamydia, ada juga gonori, herpes genital atau kemudian yang paling berbahaya dan belum ada obatnya itu HIV. Namun di antara gejalanya masing-masing berbeda-beda. Jadi ada yang gejalanya itu satu dan sebagainya. Tapi semuanya penyakit menular seksual ini adalah jalan menuju penyakit yang lebih serius. Itu harus hati-hati. Bagaimana seseorang bisa terkena penyakit menular seksual? Kalau bagaimana caranya macam-macam ya, yang paling banyak itu dikarenakan adanya hubungan seksual yang tidak sehat dan tidak aman. Ya, kalau tidak aman itu biasanya dilakukan dengan banyak pasangan. Kalau yang tidak sehat itu dilakukan oleh remaja-remaja semacam kalian. Ini sangat berisiko sekali untuk terkena yang namanya penyakit menular seksual tersebut. Ya. Di samping itu ada beberapa penyakit menular seksual ini yang ditularkan melalui darah, yaitu contohnya HIV atau AIDS seperti itu. Nah, ini bisa ditularkan dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian. Jadi kalau kalian mau disuntik sama dokter tanya, dokter itu jarumnya baru nggak? Kalau bekas jangan mau. Bahkan juga dari pisau cukur, ya pisau cukur yang bergantian itu nggak boleh. Itu bisa menularkan kalau sebelumnya dipakai oleh orang terkena HIV, ya maka ini akan menular. Ini penularannya melalui darah seperti itu. Lalu, bagaimana cara mencegah penyakit menular seksual? Cara mencegah yang paling aman adalah melakukan hubungan seksual yang sehat. Jadi kalau wanita juga seperti kalian ini harus sudah di saat-saat di usia-usia yang sudah ditentukan. Makanya di Indonesia itu kan ada undang-undang perkawinan yang membatasi usia pernikahan. Ya. Jangan sampai terjadi pernikahan ini yang juga akan menyebabkan penyakit menular seksual yang berbahaya. Yang kedua, melakukan hubungan seksual hanya dengan satu pasangan. Tidak boleh bergonta-ganti pasangan. Juga menggunakan alat pengaman ya seperti kondom dan lain-lain. Juga menghindari penggunaan jarum suntik yang beramai-ramai bersama-sama. Nah, ini juga biasanya dilakukan oleh pengguna-pengguna narkoba yang menggunakan alat suntik beramai-ramai. Itu juga berbahaya. Nah, karena siapa tahu temannya tersebut memiliki
HIV atau penyakit menular seksual. Apakah menurut Bapak semua PMS bisa disembuhkan? Tidak semua PMS bisa disembuhkan. Ada beberapa penyakit menular seksual ini yang bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi antibiotik seperti sifilis, venuru, terus juga chlamydia itu bisa. Tapi seperti HIV, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa HIV atau AIDS ini belum diketemukan obatnya. Jadi yang bisa dokter ataupun orang-orang itu berobat hanya untuk bagaimana cara mengendalikan virus tersebut. Jadi untuk penyembuhan masih belum bisa, jadi sangat berbahaya. Apa tanda-tanda umum yang Bapak ketahui tentang PMS? Kalau tanda-tanda secara umum memang berbeda-beda ya, tapi tanda-tanda yang biasanya dirasakan adalah sakit saat buang air kecil ya. Saat buang air kecil ini merasakan kesakitan yang tidak biasanya. Nah, juga keluarnya cairan yang yang aneh ya dari dalam kelamin seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Terus adanya iritasi atau luka lecet di sekitar alat kelamin tersebut. Namun ada beberapa PMS yang tidak memiliki tanda-tanda apapun. Ini juga sangat berbahaya. Jadi seperti HIV itu kan nggak ada tanda-tandanya. Yang nyata itu nggak ada, tapi tiba-tiba karena ini yang diserang adalah imun tubuh, maka lama-lama virus ini berkembang sehingga orang tersebut semakin hari semakin lemah gitu aja. Seperti itu. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika seseorang merasa terkena penyakit menular seksual? Pasti yang pertama konsultasi ke dokter kelamin, ke dokter spesialis kelamin. Ya, jangan ke asal dokter ya. Nanti tiba-tiba ada dokter lewat dipanggil, itu jangan. Ya, konsultasi ke dokter kelamin, ahli kelamin ya. Yang di situ juga dokter tersebut akan melakukan pemeriksaan secara mendetail, jadi pemeriksaan yang secara mendalam ini akan memberikan pengobatan yang tepat. Kalau pemeriksaan salah, pasti nanti kan salah juga pengobatannya. Dan jangan sampai sekali-sekali orang itu menunda untuk memeriksakan dirinya ke dokter apabila mengalami gejala-gejala yang seperti disebutkan tadi, gejala-gejala penyakit menular seksual tersebut. Karena apabila dibiarkan, maka infeksi ini akan menimbulkan komplikasi infeksi yang sangat berbahaya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Ini sangat membantu untuk mengetahui lebih dalam mengenai PMS dan tentunya penting untuk kesadaran masyarakat tentang kesehatan seksual. Oke, terima kasih. Saya juga terima kasih. Senang sekali bisa membantu kalian. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pemahaman bagi yang lain bahwa penyakit menular seksual itu sangat berbahaya, terutama untuk remaja-remaja seperti kalian. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama.